mewah milik keluarga Hans, lampu yang berang-benderang menerangi seisi villa tersebut. Nenek dengar-dengar nenek sangat suka minum teh. Ini adalah kompres tea seharga 500.000. Sebagai hadiah ulang tahun buat nenek. Teh ini sudah berusia ratusan tahun. Aku beli dari Tiongkok. Malam ini adalah ulang tahun kepala keluarga Haris, Nyonya Haris yang ke-70. Para cucu laki-laki, cucu perempuan, dan cucu menantu beliau berbondong-bondong memberikan hadiah ulang tahun pada nenek. Nenek, aku dengar nenek percaya dengan ajaran Buddha. Ini patung Buddha giok untuk nenek. Patung ini diukir dengan giok Khotan yang terkenal dengan harga 700.000. Nyonya Haris melihat satu persatu hadiah yang diberikan cucu-cucunya. Seketika beliau tersenyum lebar. Seluruh anggota keluarga Haris terlihat begitu riang dan harmonis. Tiba-tiba, suami cucu perempuan pertama Nyonya Haris yang bernama Tama Renza berkata, "Nenek bisa pinjamkan aku uang sebanyak 1 juta?" "Tidak, Ibu Yanti di panti asuhan Gloria terkena penyakit uremia. Jadi Yagi butuh uang untuk biaya pengobatan." Seketika seisi rumah terkejut dan terdiam. Semua orang yang ada di situ menatap Tama dengan tatapan tidak percaya. Besar sekali keberanian lelaki itu. Padahal dia adalah seorang menantu yang tinggal di rumah keluarga istrinya. Nenek istrinya sedang ulang tahun. Tidak hanya itu, laki itu tidak menyiapkan hadiah apapun untuk sang nenek. Bahkan dia berani membuka mulut dan berkata dengan keras ingin meminjam uang sebesar 1 juta pada nenek. 3 tahun yang lalu, Tuan Haris, suami Nyonya Haris masih hidup. Beliau tidak tahu dari mana menemukan lelaki seperti Tama dan membawanya kembali ke rumah. Tidak hanya itu, beliau juga bersikeras menikahkan cucu perempuan pertamanya yang bernama Alena Haris pada Tama. Saat itu Tama tidak memiliki uang sepeser pun. Lelaki persis seperti seorang pengemis. Setelah keduanya menikah, sang kakek menghembuskan napas terakhirnya dan pergi untuk selamanya. Dan sejak saat itu, keluarga Haris memikirkan segala cara untuk menendang Tama keluar dari keluarga Haris. Hanya saja Tama bersikap acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana orang lain menghinanya, lelaki itu bersikap seperti biasa saja. Karena itu dia bisa bertahan di rumah itu dengan status cucu menantu keluarga Haris. Tindakan dia meminjam uang dengan sang nenek pada malam ini juga karena terpaksa dan lelaki itu sudah tidak memiliki jalan lain. Ibu Yanti adalah seorang pengurus di panti asuhan Gloria. Perempuan itu yang menampung Tama di saat lelaki itu tidak memiliki rumah untuk pulang. Dia juga yang telah menyelamatkan hidup Tama. Kini Ibu Yanti terkena penyakit uremia. Proses cuci darah dan operasi penggantian ginjal yang baru membutuhkan biaya paling sedikit 1 juta. Tama sudah tidak memiliki cara ini lagi. Lelaki itu hanya bisa meminjam uang sebesar itu dari sang nenek. Siapa tahu mungkin saja nenek bersedia mengulurkan tangannya dan membantu Tama dengan senang hati. Tapi siapa sangka, Nyonya Haris yang sedang tertawa lebar sedetik kemudian raut wajahnya menjadi muram. Tatapan matanya menjadi tajam dan bibirnya terkatup rapat. Lalu sang nenek tiba-tiba melemparkan cangkir teh yang ada di tangannya. Dia yang sudah tersulut emosi berteriak memarahi Tama. "Kurang ajar, kamu ini datang untuk merayakan ulang tahunku atau untuk pinjam uang?" Istri Tama, Alena, segera menghampiri neneknya untuk memberi penjelasan pada sang nenek. "Nenek, maaf. Tama tidak mengerti tata krama. Mohon dimaklumi ya, Nek." Setelah itu, Alena ingin menarik Tama pergi ke tempat yang agak pojok. Tiba-tiba adik sepupu Alena, Vivian Haris yang berdiri tidak terlalu jauh dari mereka tertawa sinis.
Perempuan itu lalu berkata, "Kak Lena, coba deh kakak lihat sendiri. Kak Lena udah nikah dengan lelaki sampah seperti dia ini. Coba lihat aja Andre. Aku sama Andre cuma baru tunangan aja. Masih belum nikah, iho." Tapi Andre kasih nenek hadiah patung Buddha dari Gyeokhotan yang terkenal itu. Coba lihat suami kakak, udah nggak bawa hadiah apapun buat nenek. Masih aja punya muka buat pinjam uang sama nenek. Iya nih, Tama, kita berdua sama-sama adalah cucu menantu keluarga Haris. Kamu ini menantu dari cucu pertama Kyo. Tapi kamu gagal menempatkan diri. Kali ini yang berbicara adalah seorang lelaki. Lelaki itu tidak lain adalah... Terima kasih telah menonton. Kelanjutan video ini akan disambung video berikutnya. Untuk mendapat part berikutnya, silakan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi video berikutnya.